Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Pemirsa, tanggal 17 Juni 2026 ini Kota Palembang genap berusia 1343 tahun dan tentunya hal ini menjadikan Kota Palembang menjadi kota tertua di Indonesia, tentunya dengan segala warisan sejarah, budaya dan peradaban yang sangat kuat untuk menjadi modal pariwisata di Kota Palembang ini sendiri. Dan lantas bagaimana peluang dan juga tantangan pariwisata di Kota Palembang, terlebih lagi di era saat ini yang semuanya serba modern, instan, dan juga serba cepat. Kita akan bahas lengkapnya dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Bapak Dr. Insinyur Arsitek Haji KM Isnaini Madani MT MSI IAI. Assalamualaikum Pak Isnaini. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita lagi happy Pak karena Palembang usianya sudah nambah lagi juga ya Pak, 1343 tahun. Ya, harus happy, harus semangat. Betul, harus tambah semangat juga tentunya. Ya. Dan selain bersama Pak Isnaini, nanti juga kami akan berbincang bersama narasumber kami. Satu lagi ada Ketua ASPPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Sumatera Selatan, Bapak Mas Agus Muhammad Isnaini Fadilah, yang juga nanti kita akan nantikan kehadirannya. Tapi sebelum itu kita akan berbincang dulu bersama Pak Isnaini, dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 071 3114454 atau Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Tema kita hari ini, peluang dan tantangan pariwisata Kota Palembang. Oke Pak Is, ini kalau berbicara tentang usia, tadi kan Palembang sudah 1343 tahun. Dan bagaimana Pak Isna ini melihat Kota Palembang ini posisinya dalam peta pariwisata nasional saat ini? Ya, Kota Palembang dengan mewarisi sejarah dan budaya dari era Kerajaan Sriwijaya, kemudian dilanjutkan dengan era Kerajaan Palembang, kemudian dilanjutkan lagi dengan era Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian dilanjutkan lagi dengan era kolonialisme, ya Belanda, dan pasca kolonialisme era Jepang, walaupun sebentar, cuman berapa tahun, dan dilanjutkan dengan era kemerdekaan. Tentu kita memiliki sejarah dan budaya yang beragam, banyak sekali. Kenapa Palembang berusia 1343 tahun, yang merupakan kota tertua di Indonesia? Karena ini sesuai dengan apa yang ditorehkan di Prasasti Kedukan Bukit. Jadi pada tanggal 16 Juni sebenarnya, 683 Masehi, disebutkan di situ berdirilah suatu kedatuan Sriwijaya yang kita kenal saat ini sebagai Kerajaan Sriwijaya. Dan ini merupakan modal kita untuk kita jual. Jadi budaya, sejarah ini adalah isi atau selling point-nya dari pariwisata. Ya. Karena apa? Kita menyadari bahwa Palembang ini tidak memiliki keindahan alam seperti daerah-daerah lain, ya, seperti Jawa Barat, Bali, yang memiliki danau, yang memiliki pantai, memiliki gunung. Kita tidak punya itu. Kita hanya punya sungai, ya, Sungai Musi dengan identitas tersendirinya, khasnya sendiri, dengan budaya yang tersendiri juga. Budaya apapun itu, ya, budaya riverine culture-nya, budaya tepian sungainya, kemudian hasil-hasil karya budayanya, kulinernya, kainnya, tradisinya dan sebagainya. Nah, inilah yang kita jual. Jadi itulah yang kita jual, bahkan kita juga mewarisi sesuatu yang memang tetap kita pertahankan karena memang topografi kita seperti itu. Misalnya pada zaman Belanda dulu, Palembang dijuluki sebagai Venesia dari Timur, Venice of the East, Venetia van der Oosten, ya. Jadi Venesia dari Timur. Kalau di Bandung itu Paris Van Java, ya, Paris di Jawa, karena dia banyak kembang, banyak taman dan sebagainya. Kalau kita, kenapa kita dijuluki Venesia dari Timur? Karena memang topografi kita seperti itu. Zaman Belanda dulu lebih dari 400 anak sungai mengalir sampai ke pedalaman. Orang mau kemanapun bisa melalui perahu, ya. Dan sekarang masih tersisa sekitar 117 lagi anak sungai yang kita berkomitmen ini akan kita pertahankan. Nah, julukan warisan, ya, baik itu dari Kerajaan Sriwijaya, masa Kesultanan dan Belanda, ini kita jaga terus
heritage-nya kita terus berkomitmen kita jaga, karena termasuk kulinernya, kainnya, tradisinya dan sebagainya. Dan karena inilah yang akan menjadi jualannya kita, jualannya pariwisata. Pariwisata tugasnya mempromosikan, kebudayaan itu tugasnya melestarikan. Makanya pada saat kemarin saya hadir mewakili Pak Wali Kota, finalnya Cek Bagus, Cek Ayu, saya bilang pada saat saya menyampaikan kata sambutan, Cek Bagus dan Cek Ayu dan Bujang Gadis Palembang jangan saling bersaing, ada ruangnya dewe-dewe. Ada ruang dewe. Ngapo? Tugas Cek Bagus, Cek Ayu itu melestarikan budaya, tugasnya BGP mempromosikan wisata. Iya. Jadi jangan saling ambek. Sesama bis kota jangan saling mendahului lah, seperti itu ya. Jadi itu yang saya ingatkan. Nah, ini ada tugas peran masing-masing. Nah, untuk mempromosikan wisata, inilah Dinas Pariwisata ya. Untuk melestarikan budaya, inilah tugasnya Dinas Kebudayaan. Ini bersatu, inilah yang menjadi kekuatan kita dalam hal untuk menjual pariwisata kita ke depan. Sekian. Wow, luar biasa. Jadi meskipun Kota Palembang ini tidak punya keindahan alam yang seperti mungkin daerah-daerah lain, tapi kita punya warisan sejarah dan budaya yang luar biasa ya Pak ya. Dan apalagi Kota Palembang ini juga menjadi kota tertua, tentunya warisan sejarah dan budaya ini sudah sangat banyak. Beragam dan banyak sekali. Nah, kalau di usia yang 1343 tahun ini untuk Kota Palembang, apakah ada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mungkin yang berbeda seperti itu Pak, khususnya melihat usia Palembang juga yang semakin tua seperti itu? Ya, sekarang kita lebih kepada sektor ekonomi kreatif, ya, kriya, kuliner, ya, kriya dan kuliner, craft, ya, dan kain seperti itu ya. Karena sektor kan kita ada 17 subsektor ya ekonomi kreatif. Tapi yang kita jual ke depan ini ya sektor itu yang lebih, bukan berarti ke 14 sektor lainnya, subsektor lainnya kita kesampingkan. Tapi 3 inilah yang memiliki potensi yang ada di Palembang, dan kebenaran 3 inilah yang mendatangkan PAD dan PDB terbesar bagi Kota Palembang. Ya, pada tahun 2019 Palembang mendapatkan predikat sebagai Kota Kreatif Indonesia. Cuman 2 kota, ya, 2 kabupaten dari hampir 600 kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan predikat itu. Setelah tahun 2019 belum ada lagi penilaian dari Badan Ekonomi Kreatif ya untuk Kota Kreatif Indonesia. Kota Palembang mendapatkan Kota Kreatif untuk bidang kuliner. Untuk bidang kuliner. Kita belum ke bidang craft ya, kerajinan dan sebagainya, tapi bidang kuliner. Nah, karena sektor inilah memang yang ada di Palembang yang memang berpotensi untuk kita kembangkan terus. Jadi kita fokus saja ke bidang kuliner, ya, karena memang dalam suatu studi pernah pada saat saya di pariwisata, pempek itu menjadi makanan terfavorit, ya, betul. Yang mendunia. Iya. Makanya waktu itu kita mempunyai visium bagaimana pempek menjadi makanan yang mendunia seperti itu. Nah, ini kita fokus saja di situ, kuliner. Karena memang potensi yang paling besar yang bisa kita jual itu di bidang kulinernya. Bukan berarti menyamping yang lain ya. Iya. Kita melihat bahwa sektor pempek ini yang paling berpotensi. 7 sampai 8 ton sehari pempek keluar dari Palembang. Itu melalui yang memang masih bisa kita deteksi atau bisa kita hitung melalui jalur udara. Belum lagi melalui jalur darat. Iya. Apalagi kalau ada event. Seperti pada saat Asian Games kemarin itu mungkin puluhan ton keluar pempek. Itu mendatangkan PDB, PAD tentu yang tidak sedikit bagi Kota Palembang yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat, ya, kesejahteraan masyarakat seperti itu. Fokus saja di kuliner kalau saya lihat. Walaupun bukan berarti tradisi yang lain, budaya, tradisi yang kita kesampingkan. Tapi yang berfokus ya silakan kuliner saja. Betul. Apalagi kalau yang banyak ya Pak, kalau orang berwisata Kota Palembang ini kalau soal makanan nggak perlu ragu lagi. Karena makanan ini benar-benar banyak wisata kulinernya, jajanannya itu luar biasa sekali. Nah, kita akan break dulu Pak Isnaini, dan pemirsa tetap bersama kami, Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali usai jeda. Lah, siaran TVRI kok nggak ketemu? Aduh, bisa berabe ini mah.
Gak mau ketinggalan siaran TVRI seperti ini? Yuk, scan ulang TV di rumah kamu. Caranya, pastikan TV kamu sudah mendukung siaran digital, biasanya terdapat menu di TV atau siaran digital. Jika menggunakan set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV, jangan lupa aktifkan fitur LCN. Kemudian arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Untuk hasil maksimal, gunakan antena luar rumah agar sinyal yang diterima lebih kuat. Kalau semua sudah siap, masuk ke menu pengaturan, pilih pencarian atau input saluran, lalu pilih scan otomatis. Tunggu proses pencarian hingga selesai, biasanya channel TVRI akan muncul secara otomatis. Kalau siaran TVRI masih belum muncul, jangan khawatir. Lakukan scan manual dengan cara pilih menu input saluran atau program, lalu pilih pindai manual. Masukkan frekuensi sesuai daerah kamu, seperti 538 MHz atau kanal 29 untuk wilayah Palembang, Pagaralam dan sekitarnya, frekuensi 546 MHz atau kanal 30 untuk wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya, frekuensi 554, kanal 31 untuk wilayah Sekayu dan sekitarnya, serta frekuensi 522 atau kanal 27 untuk wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Setelah frekuensi kita masukkan, kemudian tekan cari atau pindai. Setelah selesai, barulah kita dapat menikmati siaran TVRI, mulai dari TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Sumsel tentunya. Selamat menonton! Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Masih dengan tema kita yaitu peluang dan tantangan pariwisata Kota Palembang. Dan sudah hadir juga narasumber kita yang kedua, Ketua ASPPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Sumatera Selatan, Bapak Mas Agus Muhammad Isnaini Fadilah STMT atau yang akrab juga disapa Cek Eva. Assalamualaikum Cek. Waalaikumsalam. Apa kabar, Cek? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duo Isnaini. Duo Isnaini hari ini kita berbicara. Dua. Artinya emang dua ya Pak ya, Isnaini ya. Isnaini. Masya Allah. Nah, Yang ini satu frekuensi, insya Allah sejalan. amin. Amin. Pariwisata Amin. Palembang satset langsung maju, melesat. Amin. Amin. Nah, ini tadi saya di segmen sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Isnaini. Saya sekarang mau ke Cek Evat nih. Cek Evat, kalau ini kan kita lihat Kota Palembang sudah usianya 1343 tahun, udah jadi kota tertua juga tentunya di Indonesia. Nah, Ya. kalau Cek Evat melihat gitu, apa sih sebenarnya keunggulan utama mungkin yang dimiliki Kota Palembang dibandingkan dengan destinasi wisata lain yang ada di Indonesia khususnya? Oke. Kalau keunggulan banyak, mungkin yang lebih expert menjelaskannya Pak Asisten, Pak Isnaini. Kita kota tua, cuman kalau misalnya kita mau melihat, kita punya keunggulan yang jelas warisan budaya yang ada di Kota Palembang dengan spesifik seperti makam-makam warisan untuk Islam, kemudian baju atau wastra kita
itu kan luar biasa. Banyaklah hal-hal lain yang menjadi potensi. Hanya, nah mulai nih masuk izin, hanya memang belum terekspos. Jadi kota Palembang ini atau Sumatera Selatan, walaupun punya ratusan, bahkan ratusan yang saya bilang untuk destinasi wisata, cuman kita ini sebenarnya belum ada yang hype sehingga kita ini banyak orang datang ke sini. Kunjungan tuh banyak, ya, lumayan banyak. Itu bukan di weekend tapi weekday. Jadi kita dikenal dengan tujuan orang datang sini untuk berbisnis, ya. Kemudian urusan pemerintahan lebih banyak gitu. Kita kan punya kebun, punya perkebunan, punya pertambangan. Nah, saya di sini ingin mengatakan sebenarnya pariwisata itu identik dengan perjalanan. Bila ada perjalanan ke kota Palembang, ke Provinsi Sumatera Selatan, insya Allah komponen-komponen industri pariwisata itu akan hidup. Ya, ujungnya nanti kita harapkan akan muncullah destinasi wisata. Jadi orang itu datang ke sini itu bukan untuk menuju objek wisata, tapi untuk berbisnis. Nah, dengan banyaknya kunjungan ke sini, insya Allah komponen industri pariwisata itu akan hidup. Ada 3 komponen, ada komponen utama, komponen pelengkapnya, kemudian ada komponen tersiernya. Nah, ini akan hidup. Makanya PR-nya menurut saya bagaimana yang sudah terjadi sekarang luar biasa ya, dari pemerintah kota, ada CFN, CFD. Itu CFD itu terutama itu bisa mendunia. Nah, kita perlu kunjungan masif yang kontinu. Saya rasa sudah layak Kota Palembang, mohon izin Pak Asisten, kalau kita mendeklar Kota Palembang ini adalah kota MICE. Karena saya rasa MICE inilah yang akan bisa mengangkat, memperbanyak kunjungan sehingga insya Allah komponen industri pariwisata itu akan hidup seperti kayak hotel, rumah makan, tour and travel, tour guide, itu kan komponen semua itu. Nah, tugas kita bagaimana mendatangkan orang sebanyak-banyak. Insya Allah ini akan merubah semua persepsi. Insya Allah akan menjadikan kita lebih unggul. Saya mau usul di sini ya. Kita judulnya kan ini peluang ya, strength and opportunity ya. Oke. Kekuatan kita, jadi kita menjadi kemarin kita kumpul difasilitasi oleh Bank Indonesia, kumpul di Medan. Palembang ini adalah hub dari, apalagi kita punya bandara internasional. Jadi nanti hubnya itu di Palembang, baru nanti ada paket-paket Palembang ke Bengkulu, Palembang ke Lampung, Palembang ke Babel, dan Palembang ke Jambi. Betul-betul seksi. Nah, kita memang perlu satu lagi isu yang perlu kita angkat juga. Sekarang mata uang kita memang terdepresiasi lah, turun ya dibandingkan mata uang asing. Nah, ini kalau saya selalu always take a good position in any situation. Kita ambil, jangan kita mengeluh, wah pemerintah, enggak, ini justru potensi kita. Bagaimana caranya? Kita punya direct flight, apalagi sekarang sudah ada 2 kali penerbangan dari Kuala Lumpur. Ini yang kita rebut. Izin Pak Asisten, ini kita rebut dengan cara kita mempromosikan, menggait orang itu untuk datang, tour agent. Kemarin saya sudah membuka jalan, bahkan saya kemarin ketemu dengan Kementerian Pelancongan. Kemarin saya baru pulang dari Malaysia. Di situ jadi kementerian itu dia punya badan. Nah, kita yang ketemu itu di salah satu direktur MTB, Malaysian Tourism Board. Jadi badan di bawah kementerian, badan resmi. Dan satu gedung dengan kementerian. Nah, kita banyaklah ngobrol. Saya bilang ada satu yang perlu saya bilang, roh dari Malaysia ini dibanyakin lah datang supaya orang tuh dengan lebih familiar, lebih nyantai, lebih apa ya,
Wah, Malaysia. Nah, ini saya rasa ini bisa meningkatkan hubungan kerjasama nanti G2G, karena kita dulu punya Pak Asisten, kita punya IMSGT, Indonesian Malaysian Singapore Growth Triangle. Ini bisa, apalagi sekarang sudah ada direct Palembang Kuala Lumpur. Nah, ini potensi. Nah, cuman perlu kita bikin tim khusus Pak Asisten. Jadi kita bicara untuk yang MICE itu menjadi tulang punggung. Kemudian kita juga berbicara, orang kan bolak-balik kan sekarang ke Jakarta, Bandung. Karena apa? Mereka ke Tamrin City, kemudian pengen mencoba WUS. Jadi datang pagi pulang sore. Nah, ini potensi kita punya wastra. Saya mengusulkan kita punya penjahit yang unggul. Seperti kayak di Hero ya, Ilir Barat Permai. Iya. Kita jadikan sentra. Jadi pasar, menjadi daya tarik itu. Itu saya rasa itu menjanjikan. Kemudian kita tentukan yang paling oke untuk dijadikan objek wisata tujuan dari farm trip atau apa istilahnya, kalau misalnya kalau MICE itu kan ada city tour. Nah, kita tunjukkan misalkan 5 sampai 7 aja Pak Asisten. Itu betul-betul disupport sama pemerintah dari masalah fasum, fasus, dan accessibility ke sana. Jadi jalannya, nggak usah terlalu banyak yang kita jual. Nah, di setiap MICE itu kan pasti ada programnya. Nah, program inilah yang 7 ini, 5 sampai 7 ini yang benar-benar nanti dikunjungin. Semua travel agent kita minta untuk ke sana. Jadi perfect yang dilihat sama orang. Jangan kita ini mau semuanya, ratusan loh, banyak memang. Tapi kita arahkan ke situ. Jadi city tournya ke 7 tempat itu, itu terus dimakin expertin dari masalah kebersihannya, misalkan sampahnya, kemudian fasum-fasusnya, WC-nya, tempat parkirnya, misalnya Kawah Tengkurap, perfect kan benar. Nah, itulah yang kita jual 7. Makanya saya pernah bilang ada perlu kita badan promosi pariwisata daerah. Nah, inilah yang akan menjual. Kita rebut MICE. MICE pemerintahan, alhamdulillah. Pemerintah ini pemerintah provinsi sama kota itu banyak sekali sudah mengadakan event. Tapi ada event yang sebenarnya tanpa pengeluaran APBD. Saya berkali-kali ngomong, ialah event MICE dokter. Saya menghandle itu, saya menghandle itu dokter anak sama Pogi. Itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang yang datang ke sini. You bayangin ya Caca, kalau itu misalnya terjadi masif dan continue. Oke, dia datang terus, tapi dia harus direbut dari sekarang. 3.000 itu sampai ke hotel-hotel di atas. Itu karena sponsornya banyak. Profesor yang datang itu tuh, tolong ya hotel ini jangan dikasih, karena apa? Saya udah punya profesor. Nah, ini tapi yang dituju sama mereka ini udah pasti, karena kita udah tentukan. 7 misalkan. Nah, inilah yang nanti diputar, itu exposure gratis buat kita. Betul. Oke. Nah, ini mungkin dari Pak Isnaini boleh menanggapi ini. Mungkin terkait juga ini artinya bagaimana strategi ke depannya ini dari pemerintah Kota Palembang untuk bisa memajukan pariwisata di Kota Palembang itu sendiri. Silakan Pak. Ya, menarik tadi apa yang dikatakan oleh Cak Evat tadi. Palembang memang tahun 2020 menjelang COVID begitu ya. Palembang ini mendapatkan predikat sebagai kota MICE waktu itu. Ya, Meeting Incentive Conference and Exhibition. Kita mengalahkan 2 kota besar lainnya. Bahkan waktu itu DKI di bawah kita ya waktu itu ya. DKI 2 kemudian Bandung atau Surabaya yang ketiga. Kebenaran pada waktu itu kita pasca mengadakan Asian Games. Jadi waktu itu semangat Asian Games itu kan pasca itu kan banyak sekali orang mengadakan kegiatan tuh pasca Asian Games, karena LRT baru ada, destinasi wisata bertumbuhan seperti jamur di musim hujan, kemudian kuliner waktu itu juga sedang berkembangnya naiknya.
Nah ini tapi pada saat COVID semuanya selesai. Nah ini makanya ini kita untuk mengembalikan ini itu butuh waktu yang memang kenapa tidak begitu cepat gitu loh. Nah tadi dikatakan oleh Cik Efat tadi ya Pak Ketua ASPI, kita memiliki banyak sekali destinasi wisata. Nah makanya sekarang kita mulai di bawah kepemimpinan Pak Ratu Dewa, Prima Salam, kita lagi menggenjot pariwisata supaya menjadi lokomotif PAD ya, karena kebenaran memang selama ini yang menyumbangkan PAD terbesar itu dari sektor pariwisata. 30% lebih ya, sepertiga dari PAD itu disumbangkan dari sektor pariwisata melalui pajak, hotel, resto, hiburan. Nah, dan kita tahu bahwa pariwisata ini adalah sektor yang paling cepat, paling mudah dan paling murah dalam menyumbangkan PAD, kemudian mengitukan tenaga kerja dan mengikis kemiskinan. Jadi kita sepakat bahwa memang bagaimana ke depan pariwisata ini kita jadikan lokomotif. Saya selalu di berbagai kesempatan selalu menyontohkan ya pada saat Bupati waktu itu Bupati Banyuwangi Pak Azwar Anas menjadi bupati, beliau waktu itu mendudukkan pariwisata sebagai lokomotif. Dan pada waktu itu alhamdulillah sektor pariwisatanya sangat maju karena didukung oleh sektor-sektor lain, stakeholder yang lain, bukan hanya OPD di lingkungan Kabupaten Banyuwangi yang pada waktu itu, tapi juga seluruh instansi vertikal seperti kepolisian, TNI, kementerian-kementerian lain itu fokus mendukung pariwisata. Dan itu saya mencontohkan salah satu kabupaten lah ya. Jadi kita sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Efat tadi, bagaimana ke depan kita harus mengusung pariwisata menjadi lokomotif PAD kita ke depan. Amin. Apalagi memang lokasi Kota Palembang tadi seperti disampaikan oleh Cik Efat itu lokasinya sangat bagus ya, Cik. Hub bisa dibuka mungkin untuk perjalanan-perjalanan ke area-area lain tentunya, dan ini pasti mendatangkan keuntungan yang luar biasa untuk Kota Palembang itu sendiri. Nanti akan kita bahas juga lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali usai jeda. Rumah kita punya atap, biar hujan gak masuk. Kata ibu, bumi juga punya atap. Hutan yang berfungsi nahan air dan nyimpen pelan-pelan. Kalau atapnya rusak, bocor lagi. Pak, Papa atap teras bocor nih. Kayak gini kalau hutannya hilang. Tapi kita bisa benerin atap bumi kok. Nadia, sudah malam. Yuk tidur, Nak. Biar kita bisa tidur tenang. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang.
Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Masih dengan tema kita itu peluang dan tantangan pariwisata di Kota Palembang. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau Anda dapat mengirimkan pesan melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Oke, saya akan kembali masih ke Pak Isnaini terlebih dahulu. Pak Is, ini kalau melihat tadi artinya apakah dari pemerintah kota ini juga sudah menyiapkan seperti itu Pak, program-program prioritas khususnya mungkin untuk pengembangan sektor pariwisata di Kota Palembang, terlebih lagi karena kalau sekarang kan tantangannya luar biasa ya Pak, pariwisata itu sebenarnya tantangannya bukan cuma untuk Kota Palembang saja, apalagi pasca Covid, lalu juga sekarang yang mungkin punya tantangan tersendiri juga untuk Kota Palembang. Bagaimana program prioritas yang disiapkan mungkin oleh pemerintah? Iya, kita selain ada event annual event, yang kita tahu sudah tahu bersamalah Perahu Bidar, kemudian Bujang Gadis Palembang, kemudian juga ada annual event yang kita selenggarakan beberapa tahun terakhir, seperti yang nanti akan kita selenggarakan di tanggal 28 Juni, yaitu Ampera Tourism Run. Kemudian juga ada Gemilang Palembang Raya dan sebagainya. Kita ada event-event yang baru kita munculkan, ya seperti Car Free Night Atmo, kemudian juga Car Free Day, dan juga ada event-event lain yang nanti tunggu tanggal mainnya, nah, ya, yang nanti akan kita munculkan. Nah ini berarti kita Kota Palembang di bawah kepemimpinan Bapak Ratu Dewa dan Masalah tidak hanya fokus kepada event-event yang lama saja, tetapi kita munculkan event-event baru, bahkan destinasi-destinasi baru kita lahirkan, seperti penataan Air Mancur, Masjid Agung, kemudian Plaza BKB, sekarang kita tata, nanti setelah selesai akan jauh lebih bagus dari yang lama. Kemudian Kambang Iwa akan kita, sekarang kita akan setelah penataan Kambang Iwa ya, dengan performan yang baru, kita tidak tinggal diam seperti itu saja, itu jembatannya akan kita buat baru sehingga nanti akan, ini gagasan Pak Wali ya, nanti akan seperti di PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2 itu. Jadi ada permainan air mancur menari dengan diiringi musik, jadi ada dancing fountain, ya, air mancur menari yang akan diiringi musik dan sebagainya, banyak sekali. Jadi itu yang kita fokus, destinasi wisata baik yang lama, yang baru kita akan terus geliatkan. Dan di setiap kesempatan kemarin pada saat Musda Aspi juga saya sampaikan, kita harus membentuk konstelasi regional pariwisata, ya, dengan adanya jalan tol, ya, ini suatu modal kita untuk membuat itu, ya, konstelasi regional. Palembang tidak bisa berdiri sendiri kalau mau bersaing dengan Bali misalnya. Bali itu dia tidak menjual hanya kota Denpasarnya saja. Kota Denpasar itu kan ibu kotanya seperti Kota Palembang. Dia juga yang dijualnya juga Tabanan, ya, Buleleng, Singaraja dan sebagainya, ya, Badung dan sebagainya. Jadi Palembang ini kita harus bersinergi dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan di Lampung sekalipun. Jadi kalau orang bertanya, apakah Palembang punya pantai? Kita harus jawab ada. Jangan jawab tidak ada. Di mana? Di Lampung. Karena jarak Lampung ke Palembang itu hanya 3 jam, 3,5 jam. Ya, lebih jauh lah ke Pagar Alam. Iya, daripada ke Lampung, betul. Kalau orang nanya, apakah Palembang punya gunung? Ada di Dempo, di Pagar Alam. Apakah Palembang punya danau? Ada di Oku Selatan, di Danau Rano. Apalagi nanti jalan tol akan ke arah barat, ya. Sebentar lagi kan akan nyambung ke Muara Enim, kemudian Muara Enim ke Lahat, Lahat ke Linggau, Linggau ke Bengkulu, seperti itu. Nanti kan konstelasi regional ini, kemudian satu paket wisata bersama antara Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jambi, di mana Jambi banyak sekali peninggalan juga candi-candi, ya, dan sebagainya. Ini menjadi nilai jual kita yang saya yakin apabila kita membuat konstelasi regional pariwisata bergabung jadi satu kekuatan besar, kita akan bisa mengalahkan Jawa Barat sekalipun, Sumatera Utara sekalipun, bahkan bisa Bali sekalipun kita akan
kita menjadi pesaing Bali ke depan seperti itu. Amin. Apalagi kalau melihat tadi ya sekarang juga sebenarnya infrastrukturnya juga sudah cukup memadai ya harapannya. Jadi mungkin ini bisa dimaksimalkan pada saat saya di Dinas Pariwisata kemarin, saya sudah menggandeng Bandar Lampung untuk membuat satu paket wisata bersama. Jadi kalau ada orang ke Lampung, dia juga wajib menjual Palembang. Begitu juga kalau ada orang Palembang, kita juga wajib menjual Lampung. Jadi begitu dia dari Palembang masih ada spare sehari 2 hari, dia belum pulang dulu ke daerah atau belum ke Jawa Barat dulu atau belum ke Bali dulu. Mereka bisa mampir ke Lampung dulu. Begitu juga dari Lampung. Mereka belum ke daerah lain dulu, pasti mereka mampir ke Palembang. Dengan adanya jalan tol tadi. Seperti itu. Jadi mempersingkat waktu perjalanan juga ya Pak ya. Jadi tidak terasa lah ibaratnya kalau misalnya dari Palembang ke Lampung itu karena aksesnya juga sudah sangat dekat seperti itu. Saya akan kembali ke Cek Evat kalau Cek. Kalau melihat sekarang sebenarnya tren wisatawan atau tren pariwisata itu sebenarnya seperti apa sih? Dan apakah ada tantangan tersendiri mungkin yang dihadapi oleh para pelaku pariwisata di era sekarang yang ya serba modern, serba instan, semuanya serba cepat. Silakan Cek. Apa ya tren medsos ya itu. Jadi ini yang harus kita bina. Bagaimana caranya menimbulkan FOMO. Medsos itu akan menimbulkan FOMO. Tapi FOMO ini harus kita hadapi dengan bertanggung jawab. FOMO itu fear of missing out. Missing out. Jadi jangan sampai ikut-ikutan itu. Nah, inilah tugas kita supaya bisa bertanggung jawab dengan apa yang dijadikan. Kalau misalnya saya balik lagi untuk jangka panjangnya itu ialah saya mengusulkan jadikanlah kota Palembang ini, Sumatera Selatan sini jadi pusatnya MICE. Susah orang itu akan datang ke Palembang, ke Jakarta itu macet. Kita ini bisa kemana-mana. Dan tadi potensi kita satu yang jangan dilupakan, kita punya pusat olahraga yang Bali nggak punya. Iya. Jakabaring Sport City. Itu luar biasa. Tugas kita yang paling utama bagaimana caranya trik itu melalui MICE supaya orang itu datang. Nah, datang ini yang akan exposure gratis dan saya yakin sekali kalau kita genjot itu semua kunjungan dan tempat destinasinya itu betul-betul yang kita bina dengan baik oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota terkhususnya Pak Ratu Dewa. Semua fasilitas di situ, air bersihnya, kita kemudian WC-nya, tempat parkirnya, bikin orang tuh nyaman. Kalau sudah satu tempat destinasi dibikin orang nyaman, insya Allah length of stay-nya akan nambah. You tahu itu Mbak Caca, orang itu datang dari Lampung, berbus-bus, itu minimal tuh 1 minggu minimal 5, bisa sampai 10 bus. Mereka datang tuh dari jam 3 dari Lampung, datang ke sini, nyampe sini, sholat di Masjid Agung. Makannya pun mereka bawa dari Lampung. Kemudian keliling, makan siangnya mungkin salah satunya Jakabaring Sport City. Selesai dari situ, sorenya pulang. Karena apa? Mereka satu destinasi itu paling 15 menit, 30 menit. Iya. Coba kalau misalnya betul-betul destinasi itu bisa bertahan sampai dengan 1 jam, 2 jam. Ada tempat berfotonya, ada tempat storytellingnya. Nah kita kan juga kan lagi ngetrennya kan kementeriannya gastronomi. Ya. Jadi dari makanan itu akan bercerita. Jadi satu destinasi itu orang itu 2 jam, 1 jam setengah, saya rasa mereka mau nginep. Saya rasa nginep juga inilah perlu kerjasama Pak Asisten. Kita punya fasilitas Jakabaring Sport City punya Wisma Atlet. Kemudian asrama haji itu kan kamarnya murah. Cuma 200.000 bisa 4 orang. Nah ini yang saya termasuklah komponen semuanya, bukan hanya kita bicara destinasi ya, tapi whole package. Dari mereka datang sampai mereka pulang. Kita pikirkan gitu. Nah insya Allah, nah yang paling dekat yang harus kita rebut sekarang itu ringgit-ringgit itu.
Iya. Itu luar biasa, Pak. Kalau misalnya kita pikirlah pulang, saya sih mengharapkan banget fasilitasi dari pemerintah kota. Saya mau menjemput juga ke pemerintah provinsi. Oke, mana yang jadikan tujuannya? Jadikan yang utamanya apa? Kita rebut, kita undang nanti para travel agency itu dari board yang ada di situ, badan-badan yang pariwisata kita undang dengan mereka boleh jualan ke sini. Jadi B2B. Mereka nanti berjualan paket-paket atau tempat-tempat destinasi mereka. Kemudian kita ajak farm trip mereka. Ini kan akan bergulir. Nah, bukan tidak menutup kemungkinan dari B2B menjadi G2G. Government to government. Masih ada waktu. Nah, ini momentum orang itu tuh, waduh surga banget loh. Apalagi di Singapura, aduh kita sampai mikir, aduh cuma kelihatan uangnya kecil gitu, begitu dihitung, wow gitu loh. Iya, ringgit itu, saya berkali-kali ngomong, saya ada rekaman. You tahu, you punya ringgit yang sama, you bisa dapat lebih. Modal 1.000 ringgit tuh you udah bisa ngapa-ngapain di sini. Udah bisa beli songket, udah bisa beli, udah bisa makan. Nah ini yang kita rebut lah. Saya, ya Allah, saya berdoa banget. Mudah-mudahan ini bisa. Amin. Dan yang kemarin saya salah satu direktur, kebetulan saya yang ketemu tuh direktur wilayah ASEAN ya, Asia Tenggara. Itu di Malaysian Tourism Board, saya bercerita gitu. Saya bilang sempat ya, walaupun ya memang ya dia kan mau menjual potensi dia. Cuman saya sempat sudah ngomong, marwah ini harus diperbanyak, marwah orang Malaysia. Kemudian ya itulah kesempatan momentum. You punya same ringgit, but you can have a lot of more than used to, gitu. Lebih dari biasanya. Betul. Dan tentunya itu bisa didapat di Kota Palembang. Apalagi memang sebenarnya dari dulu juga wisatawan mancanegara khususnya dari Malaysia itu memang sebenarnya sudah tertarik dengan Kota Palembang. Harusnya sekarang semakin tertarik lagi ya Pak ya. Iya, dari tentunya sini bisa nanti seperti kata Pak Isnain, mau ke pantai ada betul. Semua. Palembang jadi hub dulu yang paling. Hub itu pasti. Siap. Baik. Kita masih ada satu segmen lagi Pak Isnaini dan juga Cek Eva, tapi kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali. Dalam rangka meningkatkan keandalan layanan siaran TVRI, maka akan dilakukan penyesuaian parameter MUX TVRI Sumatera Selatan di tanggal 8 Juni 2026. Jadi, jika siaran TVRI Anda hilang setelah penyesuaian, maka lakukan scan ulang dengan cara berikut ini. Buka menu pengaturan, input program atau pindai saluran, pindai otomatis atau manual, tunggu proses pemindaian hingga selesai. TVRI, media pemersatu bangsa. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang, cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Kembali lagi berbincang dengan Pak Isnaini dan juga Cek Eva. Saya akan kembali ke Pak Isnaini. Pak Isnaini, ini artinya harapan dari, tadi Cek Eva menyampaikan bahwa bisa menarik wisatawan mancanegara khususnya dari Malaysia seperti itu. Nah, bagaimana untuk mungkin ke depannya nih untuk di Kota Palembang sendiri, apakah memang kita juga nanti benar-benar siap untuk mendatangkan wisatawan, harus siap seperti apa juga mungkin langkah-langkahnya, dan kolaborasi seperti apa yang mungkin nanti ke depannya akan dibangun oleh pemerintah khususnya untuk bisa memajukan sektor ini? Iya, terima kasih. Sebenarnya memang menurut rating wisatawan yang terbanyak itu ya Malaysia, China, ya Singapura. Itu yang 3 terbanyak lah yang ke Palembang. Itu rata-rata pedagang yang di pasar 16 itu rata-rata bisa semua nyapa orang Malaysia. Wow. Karena itu membuktikan bahwa para wisatawan Malaysia itu biasanya mereka tuh belanja kain ya ke pasar 16 itu. Wastra. Iya, wastra. Itu sehingga mereka pedagang 16 hilir itu menyapa itu bahasa Malaysianya sudah lancar semua seperti orang Malaysia saja itu. Nah, jadi bagaimana memang ke depan kita ya tadi ya orang ke Palembang itu terutama orang dari Malaysia bukan hanya belanja saja, tetapi mereka yang tadi yang seperti Pak Epad katakan, kita ini kota MICE, hotel kita sudah banyak sekali yang representatif, hotel berbintang. LRT kita punya, airport kita punya yang sudah representatif airport internasional. Ya. Kemudian selain wastra kita, kemudian juga identitas lokal kita punya, Sungai Musinya juga punya identitas tersendiri. Event-event ke depan, nah ini event-event seperti yang tadi Pak Epad juga sampaikan, bisa kita kerjasama dengan asosiasi dokter dan sebagainya. Kita buat event yang berskala bukan hanya nasional, internasional. Betul. Ya, bagaimana asosiasi seluruh dokter-dokter kandungan, ya level Asia saja lah, tidak usah seluruh dunia. Kumpul di Palembang, mereka mengadakan di ballroom di hotel besar lah di Palembang ya, tidak perlu saya sebutkan hotel mana. Kemudian di hari terakhir kita buatkan paket city tour. Ya. Dan ini memang pada saat dulu pernah ada orang menawarkan pihak ketiga untuk membuat kapal wisata. Sekarang kita dulu pernah ada kapal wisata yang sekarang lagi docking ya. Kapal wisata Putri Kembang Dadar sekarang lagi docking. Jadi bagaimana pihak swasta juga bisa berinvestasi. Nah ini melalui Pak Epad dan kawan-kawan nih, silakan saja. Ini kebenaran kita tidak bisa mengandalkan kapal wisata milik pemerintah yang itu saja ya. Kita tahu kan Putri Kembang Dadar itu kita tidak bisa mengandalkan satu kapal wisata saja. Tetap silakan saja ada pihak luar. Sekaligus mereka bukan hanya berinvestasi kapal wisata, tetapi juga sekaligus menanamkan investasinya di bidang penataan destinasi wisata baru. Banyak sekali potensi-potensi di sepanjang tepian Sungai Musi yang kemarin kalau tidak salah jumlahnya ada berapa belas itu yang bisa dikembangkan dengan heritage-nya. Misalnya ya Pulau Kemaro, kemudian banyak sekali masjid-masjid tua yang berada di tepian sungai yang mempunyai nilai budaya dan sejarah, itu bisa kita tata, kita kembangkan menjadi destinasi wisata unggulan baru. Ya, dari Kimarogannya, kemudian Lawang Kidul, kemudian masjid yang di 10 Ulu, kemudian juga termasuknya juga di Pulau Kemaro ya, ada kelenteng sebagainya. Ini satu paket wisata tepian sungai yang dari situ saja tapi sudah bisa menambah tadi yang sudah disebut oleh Pak Evan, length of stay. Ya, average kemarin saat ini rata-rata orang menginap di Palembang ini masih di angka 2 malam 3 hari. Itu sudah maksimal. Karena tadi kata Pak Evan benar. Jadi orang kalau ke satu destinasi itu ya tidak bisa berlama-lama karena memang kita butuh penambahan attractiveness point-nya ya, sehingga dia bisa lebih lama lagi. Misalnya di Al-Qur'an Al-Akbar, bagaimana mereka
yang mungkin rata-rata 1 jam, mereka bisa sampai 3 jam. Iya. Sehingga mereka butuh menginap yang tadinya cuma rata-rata 2 malam, mereka bisa 3 malam bahkan 4 malam. Nah, lamanya length of stay ini akan mempengaruhi spending of money, ya, pengeluaran. Nah, ini bermuara kemana? Kesejahteraan masyarakat. Semuanya akan menjadi pajak. Length of stay-nya bertambah, mereka menginap di hotelnya akan bertambah. Ya, belanjanya juga akan bertambah. Dan dampaknya juga tentu akan bermuara ke pendapatan asli daerah. Betul. Artinya ini nanti menjadi PR bersama juga ya Pak ya, harapannya ke depan. Nah, kalau dari CFAT sebenarnya harapannya untuk ke depan ini untuk Kota Palembang khususnya di sektor pariwisatanya seperti apa sih? CFAT silakan. Ya, tadi yang harapan saya yang sudah saya disampaikan ungkapkan banyak itu ya. tuh bisa terlaksana. Mungkin kalau misalnya besok pun diajak ngumpul, lebih fokus titik, ayo kita kejar. Berbicara saya sangat sepaham dengan Pak Isna ini. Kita butuh investor. Tapi investor itu punya kalkulator. Nah, dia punya hitung-hitungan. Iya. Saya contohkan, Mbak Caca punya rumah makan. Ya, rumah makan tapi sepi pengunjungnya. Males kan, ada lampu mati pun susah. Tapi kalau begitu pengunjungnya datang, nah itu kan berusaha. Oh, berarti harus tambah ruang AC, ada ini. Saya, alhamdulillah, yang punya Jatim Park itu anggota ASPI. Saya di Jawa Timur. Iya. Saya punya kemarin sempat bertemu dengan investor dari Korea, dari luar. Ya. Tapi mereka kan ngelihat rame nggak? Mereka pakai kalkulator. So dengan segala kehambelan, yuk kita kejar orang itu datang ke sini melalui, boleh yang udah ada boleh. Tapi saya lebih bukan kita memprioritaskan perbaikan atau terbentuknya destinasi wisata baru. Itu akan berjalan. Tapi yang sudah ada kita perbaikin, sudah ada. Ini bagus ya. Kayak ada CFN, CFD. Iya. Kemudian ada Palembang Great Sale. Itu terobosan-terobosan luar biasa loh dari pemerintah kota. Nah, bagaimanalah kita tuh mempromosikan itu dan orang itu datang, tapi kita mempromosikan itu bertanggung jawab. Jangan hanya FOMO. Itu luar biasa. Jadi datanglah, kita create. Insya Allah investor akan datang, Pak. Baik. Kecil, Pak, bukan ngukur uang saya. Kecil, Pak, kalau cuman invest invest cuman kapal yang untuk ini, Pak. Bapak pergi aja, Pak, ke Jakarta, ke mall itu, Pak. Mobil itu 8M, 10M, 20M. Banyak duit. Tapi kan mereka punya kalkulator. PR kita bagaimana caranya membuat crowd Kota Palembang ini. Itu nomor 1. Nomor 1, amin. Crowdnya dulu dapetin. Oke, baik. Tapi crowd yang bertanggung jawab. Iya, baik. Crowd yang bertanggung jawab, amin ya Pak ya. Harapan nanti ke depannya tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Isna ini juga bahwa memang pemerintah juga sekarang juga sedang fokus dan terus fokus untuk mengembangkan pariwisata di Kota Palembang, dan harapannya juga geliat pariwisata ini juga semakin meningkat tentunya ya Pak ya, dan ini juga tentu akan nanti meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palembang juga. Sekali lagi terima kasih Pak Isna ini, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, dan CFAT Ketua ASPI DPD Sumatera Selatan telah bergabung hari ini. Semoga nanti dua Isna ini juga ya Pak ya. Semoga nanti kita bisa berbincang lebih dalam lagi juga tentunya terkait dengan Kota Palembang. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kita dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju hari ini. Akhirnya kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tidak terasa sejam. Tidak terasa Pak. Tidak terasa.